Oke, Bapak Ibu, sebenarnya di dalam skill ini ada 4 yang saya akan bahas. Tapi mungkin hari ini hanya 2 aja. Pertama tadi berkomunikasi yang memakan waktu yang banyak. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa paham apa yang saya sampaikan. Dan mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Celine Dion itu jadi penyanyi mahal itu tidak ujuk-ujuk dan dia selalu latihan. Dia selalu praktek. Dan tidak mengatakan bahwa dia hebat. Dia selalu berlatih, belajar sama orang juga. Katanya begitu. Nah, yang kedua yang saya ingin akan bahas adalah mengenai skill planning. Perencanaan, bagaimana itu perencanaan. Yang sangat sederhana yang saya coba angkat. Nah, saya memulai sesuatu yang coba menggambarkan supaya persepsi kita sama. Apa sih perencanaan? Perencanaan ini adalah sebuah patokan. Apa yang direncanakan itu patokan. Untuk mempermudah manajer agar tercapainya sebuah tujuan. Jadi perencanaan ini adalah patokan untuk mempermudah manajer agar tercapainya sebuah tujuan. Membuat strategi untuk mencapai tujuan. Mengembangkan rencana aktivitas kerja perusahaan agar goalnya bisa dicapai. Nah, kenapa kita harus membuat perencanaan? Planning. Yang pertama, planning berguna untuk menguji kelayaan bisnis. Untuk apa? Menguji kelayaan bisnis. Yang kedua, planning ini berguna untuk membuat perencanaan bisnis yang mudah dikelola dan efektif. Yang ketiga, planning berguna untuk mengatur dan mengamankan pendanaan. Ingat, pendanaan, cash management. Planning harus bisa mengatur pendanaan cash management. Planning berguna untuk menarik bos Anda, anak buah Anda, untuk bergabung di dalam bisnis yang kita usulkan. Jadi, di dalam membuat klien harus sederhana, harus bisa dipahami, harus bisa dimengerti membuat usulan. Planning berguna untuk memberi peluang kepada kesuksesan bisnis yang kita jalankan. Itulah planning. Oleh sebab jangan complicated bikin planning. Nah, di dalam strategic plan proses, jangan terlalu menyederhanakan juga cara membuatnya, tapi dengan menempatkan semua bagian dari rencana menjadi 3 area pokok. Menjadi 3 area pokok. Area yang pertama ini harus paham dulu. Di mana kita sekarang? Di mana kita sekarang? Yang kedua adalah kemana kita akan pergi? Yang ketiga adalah bagaimana kita akan sampai di sana. Jadi di dalam patokan-patokan untuk berplanning ada 3. Di mana kita sekarang, yang pertama kita harus paham betul posisi kita. Yang kedua, kemana kita akan pergi. Dan yang ketiga, bagaimana akan sampai di sana. Itu strategic plan proses yang sederhana yang saya ingin sampaikan. Nah, setiap bagian memiliki elemen-elemen tertentu. Menunjukkan kepada Anda bagaimana dan di mana hal-hal yang sesuai dengannya untuk dilakukan, untuk dikerjakan. Nah, tahapan pertama adalah di mana kita sekarang. Kemarin kita sudah bicarakan bauran manajemen. Apa? Bauran manajemen. Lakukanlah TOS analysis di seluruh titik sumber daya. Untuk apa? Untuk kita ketahui dengan benar dan pasti sumber-sumber kita. Pertama, faktor-faktor yang akan membuat tidak berhasil. Ancaman yang sangat serius diketahui. Dari TOS analisis kita tahu persis di situ. Itu di mana kita sekarang. Kalau kita tahu ini, perencanaan kita adalah bagaimana mengatasi ancaman itu. Kedua adalah faktor-faktor kelemahan tim Anda. Perencanaan kita mengatasi kelemahan itu bagaimana. Ketiga adalah faktor keunggulan tim Anda.
Perencanaan untuk mengempowerment keunggulan tim Anda. Keempat, faktor peluang dari ancaman yang nantinya bisa kita atasi. Dari faktor kelemahan yang akan kita atasi. Dari faktor yang kita bisa pakai untuk senjata kita. Berapa banyak yang kita bisa ambil ke sana? Peluangnya apa yang kita bisa ambil ke sana? Nah, yang terpenting, sahabat-sahabat, bagi Anda adalah apakah Anda bisa melihat, mengetahui ancaman internal dan eksternal yang akan membuat gagal objektif Anda, yang akan membuat gagal rencana Anda, sehingga Anda bisa membuat rencana yang lebih baik untuk mengatasi ancaman itu. Kelemahan dari tim Anda, sehingga Anda bisa membuat rencana untuk mengatasi kelemahan itu. Kekuatan dan keunggulan dari tim Anda, sehingga Anda bisa mampu memaksimalkan itu. Kesempatan yang akan di luar sana, tentukan objektifnya dalam perencanaan Anda sesuai dengan kekuatan, kemampuan tim Anda. Nah, saya melihat dulu, waktu saya jadi manajer, waktu saya membawahi manajer, kadang-kadang sembarangan di dalam bikin planning. Kadang-kadang copy paste aja deh. STP-nya, segmentasi targeting ininya, copy paste seperti yang dulu-dulu. Dia tidak memikirkan ini secara dalam. Padahal kalau ini dipikirkan dalam, sederhana bikin. Dari hasil TOS analysis, Anda akan mendapatkan gambaran yang jelas dan teratur. Terukur, mohon maaf, untuk mencapai objektif. Ya. Sehingga perencanaan aktivitas itu akan jelas terukur untuk mencapai objektif. Nah, yang kedua, setelah Anda lakukan ini, tahap pertama, ya, ini penting, intangible process, karena terkait pembangunan sumber daya manusia, yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Yang biasa-biasa menjadi luar intangible process, maksud dan tujuannya adalah Anda harus mampu membuat people development program kepada setiap individu supaya proses manajemennya itu bisa berjalan dengan baik. Kalau intangible process bagus, tangible process akan bagus. Dan kalau dua-duanya bagus, maka akan menjadi manajemen effectiveness. Apa manajemen effectiveness? Right result, right method, right time, ya, right people juga. Nah, kemana kita akan pergi tahapan dalam program manajemen? Karena intangible process Anda lakukan karena Anda ciptakan value, belief, atau trust dan attitude, semuanya akan berjalan dengan baik. Planning, organization, organizing, actuating, dan control akan berjalan dengan smooth. Jika proses intangible bagus. Kalau ini nggak bagus, value nggak ada, planning, organizing, actuating, controlling, tidak akan smooth. Manajemen effectiveness tidak akan dapat. Nah, sahabat-sahabat, untuk menjadi right work, right place, right time, dan right method, maka tim Anda akan mendapatkan manajemen effectiveness ini kalau intangible process dan tangible process baik dilakukan. Nah, ini bisa baik dilakukan kalau tahap TOS analysis itu untuk mengetahui ancaman, kelemahan, dan kekuatan itu bisa diketahui dengan baik. Right work, right place, right time, dan right method, akhirnya produktivitas secara individu naik, secara tim naik, dan perusahaan akan naik. Nah, kita sekarang menentukan sasaran. Tadi ada yang menanyakan mengenai bagaimana planning jangka panjang. Sasaran ini tahap bagaimana akan sampai di sana. Tentukan sasaran, objektif yang jelas dan terukur. Pertama, sasarannya jangka panjang apa? Ada 4 jangka panjang. Pertama, kalau Anda jadi manajer, sasaran jangka panjang itu finansial. Cash flow management. Kalau Anda jadi manajer, kalau orang sales biasanya salesnya tinggi Pak, gini. Dibalik sekarang adalah finansial dulu.
kira-kira cash flow manajemennya bagaimana? Kira-kira kalau saya itu harus tahu persis juga orang sales itu, berapa HPP-nya dan sebagainya. Tanya product manager, tanyain. Jadi kalau di dalam bisnis di area saya ini, berapa uang masuk, berapa uang keluar, berapa profit yang akan. Jadi konsepnya jangan cuma sales in aja, tapi profit yang harus dilakukan. Karena profit ini adalah darahnya perusahaan. Jadi konsep orang sales harus dirubah. Bukan sales oriented, tapi profit oriented. Karena orang sales itu biasanya, wah penting pengennya ngasih diskon besar, pengennya ngasih bonus besar, pengennya dapat insentif besar. Ya kapan profitnya kalau gitu? Yang kedua, finansial ini di dalam perencanaan, menentukan planning, sangat tergantung daripada customer. Bagaimana kita customer? Customer itu bisa memberikan uang kepada kita, membeli produk kita. Kita kalau memilih customer yang baik, adalah operation excellence kita bagaimana perencanaan. People-nya bagaimana. Ada 4 di dalam sangkaran jangka panjang. Nah, yang kedua adalah sasaran jangka pendek. Menengah. Smart. Harus spesifik. Harus measurable. Harus actionable. Harus reliable. Dan berdasarkan waktu tadi. Waktunya harus diukur. Yang ketiga adalah specific goal. Fungsi dari masing-masing departemen, fungsi individu. Masing individu harus punya strategi taktik di sel yang paling kecil untuk mencapai 4 tadi, finansial, customer, operation excellence, dan people. Nah, ini strategic plan yang saya usulkan. Pengalaman saya membuat plan yang saya coba balik dari TOS analysis. Jadi, saya bikin sederhana. Apa sasaran jangka panjang saya? Finansial. Bagaimana profitnya di dalam 1 tahun, di dalam 5 tahun. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Kalau saya pengen profit, itu salesnya berapa? Cost-nya berapa? Terus uang masuk itu dari customer siapa? Strategi bagaimana customer. Nah, untuk customer seperti itu, butuh operation excellence. Pelayanan primanya seperti apa? Nah, ini butuh orang-orang seperti apa? Sehingga ini saya breakdown tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Nah, ini harus dimulai, kita harus tahu situasi saat ini. Man dan woman dan seperti ini. Lakukanlah TOS analysis. Apa yang akan Anda dapat? Informasi mengenai efisien dan efektif. Informasi mengenai tidak efisien dan tidak efektif. Kapabilitas, kemampuan anak buah kita per individu. Kita tahu. Baru kita bisa melakukan perencanaan ini. Jangka panjang. Tetapi harus ada spesifik goal. Fungsi dari masing-masing departemen harus membuat, fungsi dari individu juga harus membuat action plan, strategi data. Yang smart, yang spesifik. Salesnya berapa? Customernya yang mana? Pelayanan prima terhadap customer ini seperti apa? Jadi sangat spesifik di masing-masing individu. Nah, tadi sasaran jangka panjang adalah finansial, merencanakan uang masuk keluar. Customer, merencanakan customer yang potensial loyal itu berapa banyak nanti. Kita rencanakan. Nah, untuk membuat customer yang potensial loyal berapa banyak, merencanakan pelayanan prima dan membangun hubungan emosional. Bagaimana? Nah, yang terakhir adalah merencanakan setiap individu anak buah kita mempunyai high competence dan high commitment. Apa ya high competence, high commitment? Memiliki kemampuan melakukan pekerjaan dengan efisien dan efektif, memiliki kepercayaan diri tinggi, memotivasi tinggi. Ini sasaran jangka panjang. Nah, bagaimana di dalam menerapkan sasaran yang spesifik terhadap setiap individu di tim Anda, di dalam kita mendorong mereka berplanning. Spesifik, bagaimana meningkatkan omset, bagaimana customernya bisa menjadi loyal dan measurable, terukur, dapat dilakukan,
terlihat dengan jelas dan berdasarkan waktu. Karena sales dan income itu biasanya di-cut setiap akhir bulan. Diukur setiap akhir bulan, profit and loss. Termasuk akumulasi di dalam 1 tahun. Makanya fungsi masing-masing departemen, fungsi individu. Saya lebih menyoroti individu. Bagi Anda. Bagaimana setiap individu itu membuat strategik dan taktik. Membangun hubungan emosional dengan pelanggan, memilih pelanggan yang bagus, membangun hubungan itu, mendapatkan revenue yang besar dari hubungan emosional ini, bikin perencanaannya, dan memberikan pelayanan. Jadi, strategi yang harus dilakukan, apakah dia diproduksi, apakah dia di semua, adalah pertama memberikan pelayanan yang prima kepada customer-nya. Kedua, membangun hubungan yang emosional supaya terjadi situasi I am okay, you are okay. Sehingga kita bisa mendapatkan revenue yang besar. Ini strategi plan yang harus kita lakukan. Nah, action plan atau strategik dan taktik memberikan pelayanan prima. Itu nomor satu, bagaimana kita sebagai manajer harus mampu membuat pelayanan prima kepada pelanggan. Supaya apa? Membangun hubungan emosional customer. Supaya customer itu loyal kepada kita, memberikan uang banyak kepada kita. Manajer perlu people development program. Karena kita mau setiap individu. Membuat anak buah dari hanya biasa menjadi luar biasa. Agar bisa mengimplementasikan dengan sempurna action plan yang dijalankan. Percuma Pak, bikin action plan-nya bagus, tapi kalau anak buah nggak bisa jalankan. Kuncinya setiap anak buah harus dibangun. Nah, ingat organisasi, ada orang yang mengerjakan, ada sistem yang memadu untuk mengerjakan, ada yang mengusulkan. Mengusulkan manajemen effectiveness. Manajemen effectiveness adalah right work, right place, right time, right method. Kalau ini bisa direncanakan, keahlian membuat planning atau perencanaan yang jelas dan terukur dibutuhkan untuk mengusulkan agar menghasilkan manajemen effectiveness. Menjadi right work, right place, right time, right method. Right work, right place, right time itu terhadap finansial, terhadap customer, terhadap pelayanan prima, terhadap pembangunan people. Nah, tadi manajemen effectiveness kalau bagus, individu naik. Grup naik, company naik, community naik. Nah, saya ingin menyampaikan kepada Anda sedikit struktur cara mengusulkan supaya jelas dan terukur dan tertulis. Supaya Anda memudahkan berkomunikasi dengan bos Anda, supaya Anda memudahkan berkomunikasi kepada anak buah. Plan yang Anda bikin tadi. Pertama adalah tahap membuat usulan strategi tadi untuk menghasilkan manajemen effectiveness. Tahap pertama adalah bikin eksekutif summary. Tapi eksekutif summary ini dibuatnya terakhir setelah tahapan demi tahapan selesai. Eksekutif summary itu hanya 1 lembar. Hanya untuk membuat attention aja. Detailnya di bawahnya. Detailnya ini. Analisa situasi saat ini. Gambarkan kondisi bisnis dan proses bisnis saat ini, eksternal maupun internal satu. Dengan apa? TOS analysis. Dengan lakukan TOS analysis, Anda memotret bisnis di tempat Anda. Mana yang efektif, mana yang tidak efektif. Mana yang efisien, mana yang tidak efisien. Akhirnya Anda akan bisa mengetahui kunci sukses bisnis di perusahaan Anda. Apa yang membuat bisnis sukses? Misalnya, memilih untuk bisa mendapatkan cash flow yang bagus, produknya harus bagus, pemilihan customer harus bagus, pelayanannya harus bagus. Nah, poin-poin sukses itu Anda sampaikan di dalam perencanaan itu. Sehingga kalau tahap pertama selesai, tahap kedua. Oleh sebab itu, goal saya, objektif saya, harus lakukan pembangunan sumber daya manusia, memilih customer yang bagus, melakukan pelayanan prima yang bagus, membangun orang yang bagus. Strateginya adalah seperti ini. Taktiknya seperti ini. Cash flow-nya juga harus dihitung.
uang masuk berapa, operational cost-nya berapa, profit-nya berapa. Ini susunan untuk mengusung.